Terima kasih ya Bapak. Kami siap memulainya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berubah Tuhan dan diperbarui sesuai dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah lewat hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu di siang ini ya Tuhan, meneguhkan setiap kami firman-Mu mendapat tempat yang terbaik di dalam hati setiap kami ya Tuhan. Dan Bapa kami serahkan kegiatan selanjutnya ke dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur bersama-sama kita katakan amin. Shalom bagi kita semuanya. Masih tetap semangat. Ya, hari ini kita akan belajar memberikan dengan prinsip yang benar, itu cara mengenai persembahan. Nah, ada banyak cara-cara setiap orang memberikan persembahan itu. Orang lebih seringan ya kalau kita memperhatikan apa adanya, ya apa adanya, bukan apa. Iya, bukan ada apa gitu ya, tapi apa adanya. Nah, kenapa demikian? Saya pernah tahu kalau Bapak Ibu pernah punya pengalaman, tapi saya secara pribadi pernah mendengar kalau ada seorang anak berjalan sama orang tuanya, lalu ketemu dia dengan uang 1.000, sekarang uang 2.000 ya. Nah, sama saya juga ya 1.000 ya sekarang. Nah, jadi mau berjalan. Di situ datang anaknya, ada uang Pak katanya, tapi apa kali katanya, gimana katanya, tidak lakunya ini, kau ini katanya, udah kau simpan persembahan untuk hari Minggu. Jadi disimpan untuk persembahan hari Minggu. Nah, jadi seperti itulah orang memperlakukan atau melakukan daripada praktek-praktek daripada persembahan itu. Nah, padahal prinsipnya adalah memberi yang terbaik. Nah, ada lagi seperti ini untuk memberi persembahan, ya katakanlah uangnya 10.000. Nah, waktu persembahannya, waktu uangnya 10.000, diingat di gereja persembahan 3 kali. Pergi ke warung, beli 1 potong rokok katanya, baru sisanya untuk persembahan. Nah, jadi 1 potong rokok berapa sekarang? 2.000. Kenapa kau tahu ya? Jualan. Oh, jualan. Selekan. Ya, jadi 2.000, berarti sisa 8.000. 3 kali persembahan berarti 6.000. Nah, jadi udah terpotong berapa? 4.000. Ini niat di dalam hati sebenarnya ingin memberi 10.000. Tapi karena 3 kali persembahan akhirnya dipecah-pecah, bukannya jadi 10.000 diberi, tapi justru menjadi 6.000. Nah, jadi saya secara pribadi di dalam gereja, kalau boleh udah cukup sekali persembahan saja. Makin banyak kita buat persembahan, gilirannya makin kecil jadi persembahannya. Bayangkanlah niat hati mau memberi 5.000, tapi karena persembahan 4 kali terpotong 1.000. Iya kan? Terpotong 1.000. Karena kenapa? Terpaksa ditukar menjadi bukan 1.000, 1 dikantongi. Iya kan? Jadi 4 yang dijalankan. Nah, jadi coba kalau sekarang niat hatinya tadi mau memberi 5.000, sehari dong katanya, dia dikasih 10.000. Nah, jadi banyak juga jemaat bersuruh, banyak kali pandu rumon katanya. Iya kan? Tapi 3 hari minta, harus omset. Orang dia ini memberi, padahal tambah sulit dia untuk memberi, makin pelit dia untuk memberi. Nah, jadi cukup sekali. Nah, makanya kenapa gereja kita hanya sekali aja persembahan. Sekarang ada 2 ya, karena untuk ada pembicaraan, artinya untuk alokasi yang berbeda. Jadi kalau untuk pembicaraan rumah Tuhan cukup sekali saja. Justru kita melihat waktu kita melakukannya itu, pada waktu kita buat sekali, justru makin naik jumlah persembahan. Justru kita bikin 3 makin kurang. Jadi mana yang lebih mau? Tentu kita mau yang lebih yang terbaik lah. Nah, cukup sekali saja. Itu contoh-contoh. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sikap hati kita di dalam memberi itu. Oke, lanjutkan.
Kita awali pertama sekali dengan dasar firman Tuhan. Sama-sama kita baca 2 Korintus 9 ayat 7-8. Isinya 2 dia. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kedatangannya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Jadi memberi itu adalah dengan kerelaan hati, jangan sedih hati, juga jangan karena paksaan. Karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kalau kita memberi dengan sukacita, pasti Tuhan memberkati. Pasti Tuhan senang melihat kita. Nah, berilah yang Bapak, yang terbaik, bukan yang terkecil. Saya juga tidak bicara mengenai yang terbaik itu harus yang besar. Tapi yang terbaik itu adalah dari ketulusan keikhlasan hati kita. Kalau hati kita tulus, hati kita ikhlas, memberi dengan sukacita, tidak mungkin itu yang paling terkecil. Tapi adalah yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan. Ada orang bilang begini, kok Bapak kok sepele kali karena persembahan orang 1.000, 2.000, kok itu aja bicara Bapak katanya. Saya bilang sama dia begini, kalau orang memberi itu pasti memberi yang terbaik. Itunya yang saya tulus, tidak tulus kau memberikan itu. Karena kau memberi apa adanya, bukan dari ketulusan hatimu. Seperti engkau mengungkapkan sebuah ungkapan hatimu kepada orang yang kau kagumi. Kalau kau mengasihi seseorang, pasti kau memberi yang terbaik. Memang bisanya kita memberi tanpa cinta, tapi kalau kita memiliki cinta, pasti kita bisa memberi. Amin. Harus memberi. Amin. Nah, contohlah, ya mungkin ada di sini yang masih remaja belum memahami, tapi coba kita pahami orang-orang yang sudah dewasa dan sudah berkeluarga. Pada waktu kita sedang mencintai seseorang, ya, sedang mencintai seseorang, apa yang kita lakukan? Pasti kita memberi. Kita tunggu kapan dia ulang tahun, ya kan? Kita tunggu momen-momen yang penting untuk dia. Setelah itu apa? Maksud kita supaya kita memberi. Ya, memang bisanya memberi tanpa cinta, tapi kalau kita memiliki cinta, pasti kita memberi. Demikian juga kita kepada Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan kita, pasti kita memberi. Bukan saja tadi kita belajar untuk melayani, di dalam melayani itu juga termasuk kita mengorbankan harta benda kita kepada Tuhan. Oke, kita lanjutkan. Nah, prinsip memberi didasari sifat Allah yang penuh dengan kasih dan ia rela memberi. Ketika seseorang memberi, ia sedang melimpahkan ucapan syukurnya kepada Allah. Ya, pada waktu kita dasar daripada memberi itu adalah sifat dari Allah yang penuh dengan kasih dan rela memberi. Itulah sifat Allah. Ya, sifatnya adalah rela dan memberi. Nah, bayangkan yang diberikan Tuhan kepada kita, langit dan bumi dan segala isinya. Pada waktu kita berdosa, kita putus hubungan dengan Dia. Tapi Allah tidak putus apa? Tidak putus cara atau kehilangan metode bagaimana supaya bisa kita kembali kepada Dia dengan dirinya sendiri. Firman menjadi manusia, mengorbankan dirinya kepada kita, memberi dirinya, memberi nyawanya kepada kita. Supaya apa? Supaya kita kembali kepada Dia, menikmati akan segala kebaikan, kemurahan, berkatnya dinyatakan di dalam hidup kita. Maka di dalam memberi juga kepada Allah, hendak juga demikian dalam hidup kita. Kalau kita memberi bukan karena kita mau seperti berjudi, tapi karena kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Ya, seperti Bang Jupri tadi katakan itu, banyak orang berkata, kenapa kau memberi? Supaya aku diberkati Tuhan. Salah itu. Kenapa kau memberi? Karena aku diberkati Tuhan. Kita ulangi bersama, kenapa kau memberi? Bukan supaya aku diberkati Tuhan. Kenapa kita memberi? Karena aku diberkati Tuhan. Apa yang kau beri kalau kau tidak diberkati Tuhan? Coba ini. Jadi setan mutar-mutar itu. Ya kan? Kenapa kita memberi? Karena aku diberkati Tuhan. Apa buktinya kau diberkati Tuhan? Waduh, kami bisa makan dan minum. Suamiku dapat kerjaan,
ada rezeki, ada upahnya, maka saya mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini aku memberi karena aku diberkati. Kalau kita tidak diberkati, tidak bisa memberi. Tapi karena kita diberkati, maka kita bisa memberi. Katakan amin. Nah, oke. Terus, bagaimana kebenaran tentang memberi menurut firman Allah? Lanjut. Satu, sikap hati kita harus benar. Dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 11, ketika memberi kita melakukannya, lanjut. Pertama dengan rela hati. Artinya tidak mengharapkan sesuatu balasan daripada itu. Artinya kita beri. Artinya persembahan kita kalau kita sudah beri, tidak usah lagi tidak usah lagi ingat-ingat itu. Nah, banyak orang kan kalau memberi kepada Tuhan, ini yang bikin ribut di gereja. Ya kan, wah nggak tahu ini pendeta ini katanya sudah berkorban awak habis-habisan, tidak ingat-ingat dia dengan saya. Tapi itu kau rela untuk memberi, harus rela memberi. Biarlah persembahan kita itu kalau sudah sampai ke Tuhan, mati dia. Amin saudara. Ya, kalau udah apa? Kalau seperti apa? Kau kasih orang makan, lalu setelah kau kasih makan, apa yang terjadi? Dimakannya, kau minta lagi. Kalau kau minta lagi, aduh ngeri kali. Nanti dibilang orang sama kau, katanya sebagian sudah daging, sebagian lagi sudah. Jadi itu nanti. Jangan kau minta lagi. Sudah rela. Katakan dulu rela. Ya, rela. Ya, ketulusan, kerelaan untuk kita. Harus rela hati kita untuk memberi. Tidak usah diungkit-ungkit. Ya, tidak usah diungkit-ungkit. Udah kalau udah beri. Oke ya, lanjut. Berikutnya Pak, jangan dengan sedih. Ada orang sedih kalau memberi, marah dia. Korban lagi katanya, nggak mikirnya katanya. Iya kan? Kalaupun dia memberi, aduh sedih kali hatinya. Siapa yang pernah di sini sedih kali dalam memberi? Ya, sedih kali. Udah dibawa hadiahnya Pak? Oh aman kok. Oke. Nah, sedih kali hatinya. Ya. Sedih kali hatinya waktu memberi. Ya. Saya pernah sedih kali hati saya. Karena kenapa? Ini ada di adik saya sini. Jadi waktu itu saya masih penginjil muda, belum menikah. Jadi biasa sekali tahun atau kalau saya ke Nias, saya pasti mampir di Sibolga atau mampir di kampung yang Sawis. Jadi ada persekutuan di sana. Sekarang jadi gereja ya. Ya jawab aja siapa tahu sekecil nangis. Tidak ini saya. Iya, jadi ada persekutuan di situ sore hari. Jadi saya akan berangkat sekitar jam 9. Jadi saudara waktu itu ongkos tercatat 5.000. Uang pecahan sudah ada 100.000 pada waktu itu. Jadi uangku ada 100.000. Nah, jadi waktu mau ibadah itu udah persiapkannya. Yang terbaik. Percaya sudah ada 2.000. Ya, jadi berjalan persembahan ini. Susah kali pula tarik. Mana yang bisa itulah. Tidak mungkin tengok kan. Malulah. Sudah jumlah jemaat yang sedikit kan. Kalau banyak seperti ini kita masih bisa ke belakang. Ini depan pula saya. Dia kan disuruh pula saya bersapaan. Nah, jadi habis itu udahlah, baik saya dipikirku. Ikhlaslah kan, masuk ke dalam. Begitu masuk ke dalam, aduh, sampai udah mulai bertanya-tanya itu. Salah masuk. Dan kan, pergilah saya keluar. Begitu saya keluar, waduh, langsung keringat dingin saya. Karena kenapa? Tidak pulang baju saya. Karena kenapa? Masuk ongkos saya. Nah, sedih kali hati saya. Iya kan? Karena kenapa? Tidak mungkin saya minta, malulah. Iya kan? Adik saya, tidak mungkin aku bilang, tolong dia uang juga, bantu dia ongkos aku. Tidak mungkin itu, malu. Iya kan? Jadi udahlah. Kalau Tuhan mengizinkan saya pulang, pasti saya pulang ya. Tapi kalau tidak pun katanya, nanti akan ada cara. Kira-kira gitulah gambarannya. Tapi saudara, karena saya sudah seperti cacing kepanasan, kadang keluar, kadang ke dalam, habis itu belum ada ekor seperti sekarang. Kalau itu bisa bilangkan kawan Pak, nanti begini kan bisa ya, banyak relasi. Ini tidak ada ekor pada waktu itu. Waduh, begitu dari keluar masuk. Hanya saya yang nomor 2 itulah. Ya, hanya saya yang nomor 2. Bahwa saya harus menjadi abang katanya. Saya ada urusan di sana, jumpa sama kawan katanya. Saya mungkin tidak bisa melihat abang berangkat katanya.
Panomat tahu katanya, padahal dia tidak 6.000. Nah, panomat pasti gua katanya, disarankan sama aku. Wah, dalam hati sambil belum saya lihat sampai saya berdoa. Lebih dari 70.000. Saya buka saudara, betul, lebih 75.000. Aman saya. Nah, walaupun saya sudah sedih hati dalam memberi, tapi pembelaan Tuhan masih ada dalam hidup saya. Apalagi kalau saya senang tadi. Ya kan? Nah, jadi mungkin juga ada pengalaman seperti itu. Ada seperti kampung kami juga, masih kecil-kecil dulu kami kan, uang 10.000 udah besar kali pada waktu itu. Karena 25.000 lagi kolektif. 25 rupiah lagi kolektif pada waktu itu. Ya, jadi ada orang apa bang? Jadi sudah apa? Udah pulang orang ke apa? Ke rumah tinggal lasin tua, ya kan? Di bilik mangkok bakso. Nah mereka udah menghitungi persembahan. Tiba-tiba lari-larilah ibu-ibu dari atas ke apa? Ke bilik mangkok bakso. Amang katanya. Ini belum persembahanku katanya. Maksudnya apa? Kok ini persembahan? Nah saya kayak kamu persembahan lagi. Dong, salah masuk. Salah masuk. Harga 10.000 balan dolami doi. Mantap. Jadi ada tidak punya pengalaman? Masih banyak lah yang begitu. Tapi kalau saya usah bayar kepada tulus aja, udahlah. Pasti kalau beri untuk Tuhan, jangan sedih hati. Pasti nanti Tuhan membela kita. Amin. Siapa tahu Tuhan suruh kita untuk melakukannya. Terlalu pelit kan? Ingatlah persembahan janda yang itu, yang menyerahkan seluruhnya, justru Tuhan memujinya, bukan dipuji yang lain, tapi itu yang dipuji. Nah intinya di sini, kalau kita memberi, jangan sedih hati. Amin. Kalau dengar firman Allah terbuka di dalam hati kita, tergugah hati kita, walaupun semuanya harus sepertinya sebuah keharusan, berilah dengan sukacita, jangan dengan sedih hati. Ya, oke lanjut. Nah, jangan terpaksa. Lanjut lagi. Nah, dengan sukacita. Oke, lanjut. Nah, juga harus kita perhatikan, memberi itu harus di tempat yang subur. Katakan di tempat yang subur. Nah, benih yang baik itu jangan sembarangan ditabur di tempat yang tak benar. Tapi taburlah benih di tanah yang subur. Kenapa? Kalau kita tanam di tanah yang kering, yang tidak berair, dia akan tumbuh. Kalau kita tanam di pinggir jalan, pasti apa? Juga akan dimakan burung-burung. Apalagi di pinggir jalan, di tanah keras, di berbatu-batuan, tidak akan tumbuh. Tapi tanamlah, berilah persembahanmu di tanah yang subur. Tanah yang subur itu apa maksudnya? Yang pertama, untuk pekerjaan Tuhan. Nah, mari berkat yang kita terima itu tempat yang subur untuk menabur benih. Artinya akan apa? Akan terjadi buah berlipat gandaan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, yaitu pekerjaan Tuhan. Ya, pekerjaan Tuhan. Nah, jadi ini yang harus kita ingat, benih itu. Jadi setiap berkat yang kita terima, jangan habiskan semuanya. Di dalamnya itu ada benih berlipat ganda. Lihat semua buah yang ada di dalam dunia ini, tidak boleh semua dimakan. Ada di dalamnya itu harus apa? Harus ditanam. Apa namanya? Bijinya. Mangga, tidak boleh makan semua itu. Yang dimakan hanya dagingnya. Iya kan? Bijinya jangan. Buah apa lagi? Rambutan. Iya kan? Yang dimakan hanya apa? Kulitnya itu. Kulitnya. Habis kulitnya itu buahnya itu. Bijinya jangan dimakan. Iya kan? Jagung. Yang sering-sering terjadi dalam hidup kita berpikir bahwa kita berpikir bahwa berkat yang kita terima itu semua untuk dimakan. Nah, memang ada benih, ada buah, semuanya bisa dimakan, gitu ya, semuanya bisa dimakan. Jadi kita lupa, sudah termakan semua itu benihnya. Akhirnya ada lagi. Nah, contoh benih itu adalah jagung, ya kan? Apalagi padi. Nah, kebutuhan pokok sehari-hari, kan gitu. Nah, seperti jagung misalnya, kan? Nah, kita apa? Kita tanam jagung. Setelah itu kita panen. Waktu panen kan udah kita pikirkan mana yang terbaik, dipersiapkan menjadi benih. Ya kan? Kalau di kampung kami dulu seperti itu. Mana jagung yang paling bagus dipilih jadi benih itu. Nah, jadi caranya gimana? Diangkatlah itu, baru diikati, lalu dibikin di para-para. Orang kampungnya kami. Ya. Tahu para-para, enggak kenal lah kau itu ya. Nah, dari zaman mulai gitu.
Nah, tatarin. Ya, dari tatarin kan? Ada tahu dan lagi. Dia ada Google nanti. Jadi tempat masak apa itu? Tempat masak tungku ya, tempat masak nasi itu di atasnya biasanya ditaruh kayu api. Kenapa? Karena kayu ini kering. Lalu ditaruh ke sana, nanti asap membuat dia kering. Pada waktu kita pakai langsung menyala, kan gitu. Nah, terus kan apa itu? Ada apanya? Ada apa namanya? Kolongnya itu. Nah, Salean. iya, salean. Nah, disitulah kita gantungi ini apa ini? Jagung ini. Tujuannya apa? Supaya jangan dimakan oleh rayap, supaya jangan buru-buru, istilah orang Batak kan. Jadi supaya awet dia. Musim hujan lah terus di kampung. Musim hujan. Bah, kita pikirlah. Ya, katanya biasanya makin susah hidup, makin enak untuk makan. Iya kan? Nah, enak kali apa ini? Kemana lagi? Hari terus hujan, mau keluar pun susah. Tapi kepengen mau makan kan gitu. Bah, tapi ada jagung. Ada jagung. Iya kan? Udah dibuka, habis itu dipilpil, direndam sebentar supaya pergi asap-asapnya itu, rampak-rampaknya itu kan. Habis itu masukkan sedikit minyak, ditutup langsung, plumplak, langsung dalakan jadi popcorn. Iya kan? Wah, biji teh manis kawannya. Wah, kita nikmatilah. Wih, enak tenang. Iya kan? Reda hujan, waktunya untuk menanam. Apa lagi yang mau dicari? Tidak ada lagi. Mau mengharapkan jagung? Tidak ada lagi. Makanya setiap buah itu ada di situ benih pelipat ganda. Nah, seperti itu juga berkat yang kita terima di dalamnya juga semua bagian kita. Ada bagian yang harus kita tabur supaya terjadi pelipat gandaan. Satunya awalnya mangga kita makan, tapi karena ada benihnya, tidak kita makan itu apa itu? Benihnya itu kita tanam, akhirnya tumbuhlah sebuah mangga yang besar. Satu mangga yang kita dapat setelah itu bermangga-mangga. Maksudnya berton-ton mangga akan dihasilkan oleh apa? Oleh satu benih itu. Kenapa bisa menghasilkan? Karena kita tanam. Iya kan? Akhirnya banyak. Datang orang lagi, ditanam lagi dari situ, dibawa lagi. Akhirnya mangga ada di seluruh dunia. Hanya dari satu benih mangga itu. Demikian juga dengan hidup kita. Dengan berkat yang kita terima. Kalau kita memahaminya ini, saya percaya orang Kristen tidak akan kekurangan. Tapi justru akan berlimpah-limpah. Karena kenapa? Karena ada benih pelipat gandaan. Pada waktu dia menabur, Tuhan melipat gandakan sehingga terus mengalami buah-buah di dalamnya. Buah-buah yang terlalu enak lah yang tidak berupa. Sudah mulai terasa. Ya, menjadi buah-buah yang terus berlipat-lipat kali ganda. Ini yang harus kita pahami. Ya, makanya pulang dari sini langsung ingat, terima berkat baik dari suami, baik dari hasil pekerjaan kita, langsung ingat ada benih pelipat ganda. Jangan sampai termakan benih atau simpan itu. Amin. Nah, kemana harus ditabur? Oke? Iya, ke pekerjaan Tuhan. Benih itu ditabur. Yang kedua, ya, orang yang telah memberikan hidupnya membangun kehidupan kita. Siapa itu? Orang tua. Nah, jadi semua yang ada di sini harus ingat orang tua. Karena itu menabur yang paling baik. Selain tadi pekerjaan Tuhan, lalu orang tua. Bukan masalah banyaknya, tapi perhatian. Nah, coba bayangin, sejak kecil kita udah diasuh, diajarin. Mana tahu kita jalan kalau nggak diajarin jalan. Mana tahu kita ngomong kalau kita tidak diajarin ngomong. Ya, kau pikir bisa dengan sendirinya itu? Tidak ada yang bisa itu. Semuanya karena bimbingan orang tua. Sekarang kalau orang tua mau mampu atau tidak mampu pun dia sampai hari ini. Tapi kalau engkau ada penghasilan, ada rezekimu, nah sisihkanlah sebagian, bukan seluruhnya. Dan dia pun tidak meminta itu. Seperti orang tua saya, tidak pernah itu. Sampai kami marah-marah, semua kami memarah-marahi orang tua itu. Kenapa? Dia bilang selagi saya masih bisa, saya akan kerjakan. Aku tidak mau meminta-minta. Bukan masalah meminta yang mau kita bilang, tapi jangan lagi kerja, jangan kau lakukan lagi itu. Tapi tetap mau dikerjakan, karena dia tidak mau membebani kita. Nah, tapi walaupun demikian, tetapi kita ingat benih itu harus ditabur ke sana, bukan masalah banyaknya. Nah,
Jadi lakukanlah yang terbaik. Kalau jumpa ya mana sedikit ini pasti napuran, ya pasti sugi-sugi, ya coba masih apa. Nah, terus apa lagi? Nah, ini sedikit ya, sedikit beras. Nah, tidak usah banyak-banyak. Itu ceritanya luar biasa nanti, ya ceritanya luar biasa sampai dia di kampung. Pasti dia berbeda katanya kan. Bahasa si Polga, saya dia si Polga. Ini ada apa di Pandu itu masih mau lama deh. Nah ini pasti pas. Ini betul mina. Tapi 100.000. Tapi cerita luar biasa. Nah kebanggaannya di situ. Buatlah dia bersuka cita. Amin. Nah, waktu dia ulang tahun, ya kan? Dia mau. Tidak ada dia sekali makan. Ya kan? Ulang tahun dia agak rayain. Tidak terhabiskannya itu. Kau bawa kue sekecil ini, 20.000 itu, tidak habisnya itu. Tapi luar biasa tenangnya. Cerita nanti dia kemana-mana. Pakai bilangnya, lanjut kes, asal tinggal. Iya kan? Nah, jadi gitu. Nah, kayak tempat yang subur. Kita perhatikan itu. Amin. Ya, bukan masalah banyaknya. Mau mertuamu, mau orang tuamu, lakukanlah yang demikian. Senang kali dia itu, ya. Nah itu tempat yang subur. Nah bagi yang belum menikah sudah berpenghasilan hari ini, oh masih kaum muda sekarang ini paling bagus kamu lakukannya. Nanti kalau sudah menikah kau masih banyak pertimbangan, ya. Kau mau mengasih, ya, karena nanti suami bilang gini, saya kalau tu inani, tumak kujo ina, dia kan air ribu, datusan tuh, gigi dah. Jadi selagi masih bisa kerjakanlah waktu masih muda. Amin. Ya lakukan. Ya itu mendatangkan berkat luar biasa. Oke terus lanjut nanti jangan. Oke hamba-hamba Tuhan, ya hamba-hamba Tuhan masuk itu adalah pendetamu, bedawamu. Ya bukan dia karena gila uang atau cinta uang atau mengharapkan itu, tidak diharapkan itu. Nah tapi sebagai apa? Sebagai umat Tuhan kita tahu bersyukur dan juga dia sudah membimbing kita, mendoakan, berjaga-jaga terhadap jiwa kita. Nah, kita pun bisa ya menyampaikan ucapan syukur kepada mereka. Ya, bisa kita minta nomor rekeningnya. Kalau saya minta nomor rekening saya senang juga saya. Ya, minta nomor rekeningnya atau kita datang sama Mas tahu apa ya, ada hari penting misalnya. Mang, terima kasih ya, selamat Natal. Nah, ini mewakili keluarga kami, ya. Pas hari tahun baru sama tahun baru Mang, kami bisa kumpul semua. Maunya kami ke sini, mau bertahun baru sama keluarga sekaligus berdoa, mensyukuri berkat Tuhan. Nah, tapi hanya sedikit imannya. Nah, senang dia. Bukan masalah banyaknya, bukan masalah sebuah kewajiban itu, tidak. Mungkin juga pendeta itu, aduh, sudah tahu dia. Saya seperti pribadi lah, saya katakannya. Banyak jemaat ini. Jemaat yang artinya si tolong dong, ya harus dibantunya dia. Tapi kalau dalam hal itu, aduh, saya sampai tidak tega saya kadang-kadang. Nggak usah, udah mengerti aku, udah kupahami. Ini nggak apa-apa karena bapaknya lewat Tuhan melalui bapak, anak-anak saya walaupun jauh dengan saya terus dipelihara Tuhan. Tolong bapak, tolong kali ini katanya. Oke Bu ya kali ini. Nah, upahnya datang lagi tahun depan kali ini lagi. Terus berkali-kali. Ya. Iya, kita tidak tahan. Dan gimana lah hati kita untuk melihatnya itu? Saya percaya pun Tuhan juga demikian. Sudah begini keadaannya, kok tapi masih bisa ini. Itu persembahan yang baik mata Tuhan. Jadi bisa kita kerjakan ini. Amin. Oke, kita teruskan supaya cepat selesai. Nah, ini juga orang-orang yang membutuhkan seperti orang-orang miskin, janda miskin, dan yang piatu. Ini harus juga menjadi perhatian kita. Bukan hanya perhatian gereja, ya, bukan hanya perhatian gereja, tapi juga menjadi perhatian kita. Boleh, misalkan di hari-hari tertentu, boleh diundang janda yang miskin atau anak yatim piatu, diundang ke rumah makan, atau kita yang mengunjungi mereka, boleh dilakukan itu. Karena apa? Ibadah yang sejati itu katanya adalah di sini, mengunjungi janda-janda dan yatim piatu. Tapi banyak orang mengunjungi memang janda, tapi janda kembang. Itu salah itu, ya. Atau janda kaya, senang dia pergi ke sana. Bukan untuk memberi, tapi supaya menerima. Itu kurang bagus, tidak baik. Tapi lakukanlah dengan kepada orang yang membutuhkan. Karena apa?
Karena kalau kita menolong orang ini, tidak kita harapkan kembali. Ya kan? Coba kita tolong yatim piatu. Dari mana dia membalasnya? Nah, tentu dari Tuhan. Nah, kita harapkan ya Tuhanlah yang membalaskan itu kepada kita. Ya, harus kita lakukan. Nah, gereja yang belum melakukannya, nah, coba diusulkan kepada gerejanya supaya disampaikan ini, ya, supaya dilakukan di antara jemaat yang ada di antara jemaat itu ada enggak orang janda miskin atau yatim piatu. Nah, disambung jemaat pasti mau untuk mengerjakan. Begitu juga dari gereja. Jemaat kita ternyata sudah sekian lama tidak pernah kita datang. Ternyata masih ada yatim piatu. Nah, sekarang sebagai persembahan dan ibadah yang hidup di hadapan Tuhan, kita beri untuk apa? Untuk mereka. Saya percaya cepat bisa dilakukan. Gereja itu pasti akan mendengar. Ya, oke, terus lanjut. Nah, memberi harus dengan iman. Sama-sama katakan memberi dengan iman. Memberi dengan iman. Oke, lanjut. Nah, kalau kita memberi dengan iman, Allah akan mencurahkan berkat-berkatnya. Kita ulangi 2-3 ya. Allah akan mencurahkan berkat-berkatnya. Ya, kalau kita memberi dengan iman kepada Tuhan, taburannya itu menabur benih. Nah, pasti akan Tuhan curahkan berkat-berkatnya. Lanjut. Nanti ayat-ayatnya dibaca sendiri di rumah karena kita akan kirim di grup ya materi. Yang berikutnya, Allah akan meluputkan hasil usaha dan pekerjaan kita dari malapetaka. Karena kenapa? Kalau kudus apanya? Kalau kudus benihnya pasti kudus. Kalau kudus katanya akarnya, kudus juga batangnya, daunnya dan buahnya. Ya. Jadi ini kita harus lihat ini. Allah meluputkan usaha pekerjaan kita dari malapetaka. Janji Tuhan itu, aku akan memegari, aku akan menghardi, belalang pelahap. Ya, oke. Terus Allah akan menjaga agar usaha pekerjaan kita untuk senantiasa menghasilkan dan tetap diberkati bersama. Oke, lanjut. Kita akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Nah, ada orang bertanya sama saya begini, Pak, mana lebih baik katanya? Dalam hatiku, mendengar firman itu seperti sebuah paksaan itu begini. Mana lebih bagus, Pak? Saya memberi sepertinya terpaksa, tapi karena rasa terpaksa saya tidak memberi. Mengerti isi pertanyaan saya? Pak, katanya, setelah saya mendengar firman Tuhan itu seperti terpaksa saya melakukan. Gimana Pak? Saya lakukan atau tidak saya lakukan? Yang setuju melakukan angkat tangan. Walaupun terpaksa, angkat tangan. Terpaksa. Oh, 2 orang. Tidak mau melakukan karena terpaksa, angkat tangan. Wah, ada banyak. Yang tidak punya pendapat, angkat tangan. Ada juga. Nah, jadi waktu saya ditanya, saya bilang begini, walaupun terpaksa, lakukanlah. Kenapa Pak katanya? Memang awalnya terpaksa, tapi kalau terus kau lakukan, tidak terpaksa lagi. Jadi kalau kita tidak memulai, kalau kita tidak mau memulai, selamanya kita tidak akan bisa memberi. Bisa paham itu? Nah, kalau rasanya seperti terpaksa hari ini, lakukanlah. Nah, katakan begini, bukan memang berat kali ini hari ini, tapi karena firman Allah, beri aku kekuatan supaya aku mampu bersukacita dengan iman. Besoknya sudah tidak terpaksa lagi, lebih. Akhirnya kita kaya dengan kemurahan hati. Nah, saya untuk orang yang mahal beribadah, karena menurut saya mahal kali uang itu. Karena kenapa? Dari latar belakang keluarga juga. Nah, kalau bapak mama kami, khususnya mama saya yang berkobi itu, ya, itu mati-matian kami kerjain adik saya ini. Udah mati-matian kita angkat getah, mas sampai mau kumpulin beras tanggung tipe. Iya, pembang tinggi. Nah, bayangkanlah karet dari apa di bawah, ya. Nah, sampai udah dijual, tidak pernah nih mau dia potenan untuk kasih goreng dah. Ada itu. Mau dorong DP, dia tulang misalnya, sekian saya tulang ini. Akhirnya apa? Itu terbawa-bawa dalam hidup kita karena susahnya. Karena sudah di depan mata pun tidak bisa dapat. Nah, akhirnya kita menjadi orang yang sangat pelit. Gitu. Kalau tanya orang ada DP ini, nah ada. Ada juga di dompet ini. Sok-sok.
Ya, inilah memang supaya jangan mau memberi, supaya jangan mau membayar utang seperti itu. Dan begitu diubahkan oleh Tuhan. Awalnya sulit, tapi lama-lama, akhirnya kita menjadi orang. Amin. Jangan tunggu kaya baru memberi. Belum tentu kau bisa memberi setelah kau kaya. Karena kenapa? Makin kaya orang, makin banyak kebutuhan. Siapa di sini yang berdoa supaya dia kaya? Angkat tangan. Oh, puji Tuhan. Tapi saya berdoa supaya saudara juga kaya dalam kemurahan hati. Amin. Ya. Nah, bagus itu. Tapi awalilah dari sejak sekarang. Jangan tunggu memberi pada waktu kita tunggu lama, nanti setelah ini. Tidak jadi. Ya, apalagi tersesat. Masih ingat cerita nelayan itu? Ya kan? Apa nelayan itu kan? Dia bilang Tuhan berkatilah usaha pekerjaan nanti supaya aku bisa membantu pekerjaan Tuhan. Apalagi di gereja kami, kasihan kalian kulihat pelayanan itu dan tidak ada fasilitas. Tapi kalau kau berkati aku akan menolong. Aku akan memberikan yang berbanyak. Diberkati Tuhan dan bagaimana? Begitu sampai tidak terangkat apa itu? Apa namanya? Jaringnya itu. Lagi banyaknya ikan itu. Satu perang penuh. Waktu apa? Waktu berjalan perahunya ini bersih-bersih. Pada orang begitu. Gimana? Udah enggak tamat lagi. Ingat dia. Mazmur 50 ayat Mazmur 51 ayat 15. Berseru kepada waktu kesesakan, maka aku akan menolong kau. Tuhan, tolong, karena kau menyelamatkan aku. Setengah dari milikku, setengah dari penjualan ikan ini untuk Tuhan. Tuhan bilang, amin. Pergi badainya saudara aman. Setelah aman, bersiul-siul dia. Ikan bisa dijual. Setelah ikan bisa dijual, bawa pulang di rumah. Banyak anak-anaknya. Udah lupa dia, setengah untuk Tuhan. Ya kan? Begitu sudah mau sampai rumah, Tuhan ingatkan. Masih ingat janjimu, setengah untukku. Kapan dia yang ini dan Tuhan ini katanya masalah di laut, dibawa ke darat. Di laut. Nah, tidak akan pernah mau memberi. Itu karena kemurahan hati. Amin. Tapi kalau kita ingin melihat benih itu berbuah, jangan tunggu sampai kaya. Apa yang ada padamu dengan pengucapan syukur, beri kepada Tuhan, maka akan terjadi berlipat ganda. Lihat, anak kecil waktu Yesus membuat mujizat makan 5.000 orang. Iya kan? Kamu harus memberi mereka makan. Murid-murid bilang gini, gimana ini? Kalaupun ada uang kita 200 dinar, tidak mungkin bisa kita kasih makan orang ini. Di mana? Mana adalah sebuah restoran yang bisa menyiapkan untuk makan 15.000 orang? Di Cibolga tidak ada itu. Biar kenyala baik, tidak akan ada bisa melayani 15.000 orang untuk makan dalam waktu apa? Tanpa diberitahu 1 bulan sebelum, supaya dipersiapkan segala sesuatu. Ini dalam waktu itu. Tapi apa kata Yesus? Periksalah apa yang ada padamu. Diperiksa. Adalah seorang anak kecil. Yaitu untuk apa? Untuk makan siang. Di sini ada 2 roti dan 5 ikan. Punya anak kecil. Tapi dia rela menyerahkan kepada Tuhan. Walaupun hanya itu. Waktu diserahkan kepada Tuhan, Tuhan mengucap syukur. Diberikan kepada orang itu. Apa yang terjadi? Semua orang makan dengan kenyang. Sisa 12 bakul. 2 roti tambah 5 ikan dibagi 5.000 laki-laki tambah yang wanita dan anak-anak sama dengan 12 bakul. Tadi berapa roti anak itu? Maksudnya tadi berapa roti anak itu? 2. Ikannya berapa? 5. Sisanya sekarang 12 bakul. Untung enggak? 5 roti 2 ikan. Iya kan? Nah, sisa terakhir berapa? 12 bakul. Hanya 5 roti 2 ikan. Sekarang dibalikan ke ibu 12 bakul. Senang dari itu? Senang ya? Tapi jangan motivasinya untuk diberkati. Tapi motivasinya ucapan syukur, iman kepada Tuhan. Maka hasilnya ya Tuhan melimpahkan segala kebaikan dalam kehidupan kita. Tidak ada ruginya kalau kita memberi kepada Tuhan. Tidak memberi justru kotor, tapi memberi itu justru apa? Membuat terus mengalir berkat Tuhan ini. Karena seperti air kita ini kan dari apa sana tadi? Dari air terjun itu atas itu terus mengalir. Tapi karena kita sayang air, apa yang terjadi? Kita tampungkan di bak kan? Setelah habis bak udah kita tutup. Nah, apa yang terjadi? 3 hari setelah itu apa yang terjadi di batu itu? 3 hari setelah itu apa yang terjadi di batu itu? Tumbuh kan? Nah, gimana cara supaya bersih?
salurkan, jangan dibuang. Disalurkan selama salurannya itu terus lancar, bersih itu. Nah, maksudnya begini, jangan kau merasa sayang kalau soal memberi itu, berilah dengan iman, berilah dengan prinsip yang iman, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih punya banyak air di atas sana. Bukan cuma itu, karena pelitnya kita maka terhambat itu. Karena kita tidak mau menyalurkannya, maka terhenti dia. Karena terus akan mengalir. Masih banyak yang lebih bagus, masih banyak yang lebih besar, masih banyak yang lebih berkualitas yang mau curahkan dalam kehidupan kita. Sekarang, gimana? Apakah kita kaya juga dalam pengeluaran? Amin, saudara? Nah, itu yang dimaksud di sini. Oke, terus. Iya, kita sedang menabur kebaikan untuk masa yang akan datang. Nah, pada waktu kita melakukan tadi yang nomor 2 itu semuanya, maka kita ini sedang menabur kebaikan untuk masa yang akan datang. Semua kita yang melakukan yang baik, yang benar itu menabur untuk masa yang akan datang. Sekarang kita tidak sesuai, tapi akan tiba waktunya, tiba saatnya kita akan menabur di masa yang akan datang. Lihat contoh-contoh dalam Alkitab itu. Ingat mengenai apa itu? Orang kaya yang menjamu daripada Elisa ini. Nah, pada waktu itu apa? Yang terbaik, rumah dibuat dari apa? Dari batu, dari dinding batu. Dibuat bilik-biliknya, dibuat apa? Dibuat mejanya, dibuat tempat tidurnya, dibelanjai hamba Tuhan untuk makan. Apa yang terjadi? Dia mendapatkan anak. Setelah itu anaknya mati, hidup lagi. Terjadi kelaparan 7 tahun. 7 tahun terjadi kelaparan di Israel. Disuruh dia pergi ke negeri orang lain. 7 tahun balik lagi. Apa yang terjadi? Datang dia kepada Elisa. Katanya, akulah yang kemarin yang tidak punya anak itu. Sekarang sudah kembali aku karena aku tahu masa kesukaran, masa kelaparan di Israel sudah pulih katanya. Apa yang kau mau supaya aku sampaikan kepada raja? Katanya, begini semua lahan saya yang tinggal di tempat sudah pindah ke tangan orang. Oke, kalau gitu pergilah kepada raja, beritahu semua tentang keadaan. Rupanya di istana pun si Gehazi sedang bercerita tentang pelayanan si Elisa. Dia katakan Elisa itu membangkitkan orang mati dan membuat mujizat begini-begini katanya. Ianya heran raja itu. Setelah itu apalagi katanya? Adalah seorang anak, diceritakan apa saja. Pas datang. Begitu kan, inilah orang yang kuceritakan itu katanya. Udah besar anaknya, 7 tahun. Langsung 7 tahun setelah itu. Dia bilang apa yang mau kau sampaikan? Tanah saya ini semuanya sudah di tangan orang lain. Bagaimanalah dengan keadaan? Raja langsung katakan begini kepada dia. Beritahu kepada siapa yang menguasai tanah itu, hasilnya 7 tahun ini balikkan kepada ibu. Coba bayangkan, perbuatan baik yang lalu itu justru persiapan untuk masa yang akan datang. Lakukanlah yang baik, pasti akan menolong daripada kehidupan kita. Amin. Nah, sebuah contoh lagi. Nah, ada seorang Sir Churchill, ya, mantan Perdana Menteri Inggris. Nah, bapaknya itu adalah orang kaya. Nah, pada waktu mereka masih anak-anak, mereka sedang belanja di London. Pada waktu mereka belanja di London, mereka melihat apa? Mereka melihat di bawah kolong jembatan ada seorang anak yang menangis-nangis karena ibunya apa? Ibunya sekarat dan mau mati. Dan tidak lama setelah itu memang ibunya mati, tapi anak ini menjadi yatim piatu. Lalu datanglah bapaknya si Churchill ini. Lalu dia katakan begini, udah karena orang tuamu tidak ada lagi, kau tentu sulit untuk apa? Kau jadi anak, dibawalah ke rumahnya saudara. Begitu dibawa ke rumahnya, diasuh, jadikan seperti anaknya, lalu menjadi orang hebat. Nah, jadi orang hebat. Anaknya yang tumbuh bersama dengan anak yatim ini, bertumbuh sama dengan dia di umur 22 tahun. Itu apa? Anaknya ini mengalami infeksi paru, ya, mengalami infeksi paru dan akan mati, tidak ada obatnya. Tetapi tertolong oleh sebuah rumah sakit. Kenapa tertolong dengan sebuah rumah sakit? Karena ada orang yang menemukan pertama kali pensilin. Ya, tahu pensilin itu kan? Nah, zaman kita dulu pensilin namanya, kalau sekarang namanya antibiotik. Ya, dulu pensilin
namanya kan. Kalau ada kaki kita apa, belakang, lalat apa, bikin insulin, lari semua banyak karena antibiotik kan. Nah, jadi dia akan mati. Tapi karena ada penemuan baru yang baru ditemukan, nah akhirnya dikasihlah obat itu kepada anak si sisir apa ini, si Cebel ini. Begitu dikasih beberapa 2 minggu setelah itu dia sembuh dan pulih. Nah, ternyata siapa penemuan istri ini? Itulah anak yatim tadi yang dipelihara ini. Harusnya anaknya hanya umur 22 tahun, tapi perbuatan baik menolong dia di usia 22 tahun itu oleh karena bapaknya melakukan yang baik kepadanya, sehingga selamatlah dia dari sakit paru TBC itu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Anak itu terus berlanjut usianya dan dia menjadi perdana menteri. Coba luar biasa. Nah, perbuatan baik itu tidak akan pernah hilang, tapi di bawah waktunya itu akan terjadi lagi karena persiapan masa depan. Katakan amin. Oke, kita lanjutkan. Jenis-jenis pemberian. Yang pertama apa? Persepuluhan. Buku cukup kamu. 2, 3 ya. Persepuluhan. Sekali lagi. Persepuluhan. Si bagus dulu. Pak, bilang dulu persepuluhan. Persepuluhan. Bagus dulu ya. Bukan ya, bawang putih. Bawang putih. Takut pada bawang putih, antibiotiknya itu. Persepuluhan. Nah, yang pertama persepuluhan. Apa maksudnya persepuluhan? Ada penjelasannya coba? Oh ya. Nah, persepuluhan yang pertama persepuluhan. Jadi 10% dari apa yang kita terima. Nah, ini dari mana ini? Dari Maria ketiga ayat yang 10. Relevan tidak kita lakukan sampai sangat relevan. Untuk siapa itu? Di sini yang jadi salah. Untuk siapa itu? Untuk pendeta. Salah ya. Bukan untuk pendeta. Perbendaharaan rumah Tuhan. Nah, dari sana memang ada untuk pendeta, tapi bukan untuk pendeta. Tapi dari sana juga ada untuk orang miskin. Dari sana juga ada untuk pembangunan gereja. Dari sana juga ada untuk hal-hal yang lain. Jadi bukan untuk pendeta. Ya, memang ada oknum-oknum pendeta tertentu yang menyatakan bahwa itu adalah bagian dari miliknya, tapi itu oknum, bukan seluruhnya. Oke? Nah, persepuluhan 10% dari apa yang kita terima. Oke. Apa lagi? Persembahan syukur. Ya, persembahan syukur. Wah, ya, persepuluhan sudah ada, tapi wah, saya berkati Tuhan luar biasa ini. Tidak pernah seperti ini. Ya. Kebakaran pasar, tapi pasar saya tidak ikut. Kalau bukan karena Tuhan ini, ya, pasti Tuhan menolong saya bersyukur kepada Tuhan. Selamat pulang dari perjalanan, ya kan, mobil orang di depan tabrakan, tapi mobil kita kok tidak. Nah, juga kita bersyukur, ya, naik kelas, ya, dapat pekerjaan, anak dapat jodoh, dapat apa lagi? Persembahan khusus. Nah, khusus, namanya juga khusus. Nah, misalkan persembahan khusus pembangunan rumah Tuhan. Pokoknya yang khusus ya, khusus kan. Oke, lanjut. Nah, persembahan sulung. Nah, topik ini, lalu setelah itu doa, habis doa langsung ambil apanya, kopi break, ya. Bukan kopi break yang diambil kopi atau teh manis. Lalu snacknya nikmati, jangan keluyuran kemana-mana ya. Nah, oke. Pas jamnya jam 11 kembali lagi ke tempat ini. Nah, waktu diskusi boleh di luar, boleh di samping, bisa di depan, tapi ke belakang jangan, karena belum dipersilakan, ya kan? Nah, oke, silakan sesuai dengan kelompoknya lakukanlah diskusi yang baik. Oh, ayat hafalan dulu. Ayat hafalan. Ya, ini ayat hafalan kita untuk sesi ini. Sama-sama kita baca 1 Petrus 4 ayat 10. 2, 3 ya. 1 Petrus 4 ayat yang 10. 2, 3 ya. Layanilah seorang yang sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nanti siapa yang bisa langsung hafal dapat hadiah lagi. Nah, tadi malam ada satu hadiah belum lagi ya? Ibu Manalo belum. Nanti kita akan kasih lagi hadiah. Kalau tidak dikasih hari ini, berarti hari Rabu depan, ya, supaya ada pengharapan.
Oke, Tuhan memberkati. Silakan diskusi sesuai dengan kelompoknya. Oh, Pak, kemudian ada kawan diskusinya ya. Oh ya, ada Pak Sela yang nanti kawan diskusi. Oke, Tuhan berkati. Silakan, mana kawan-kawannya langsung kumpul, ya, langsung diskusi. Bisa depan ini ya, ditaruh aja di depan supaya kita diskusi. Iya, kalau laki-laki hanya 1, 2, 3, 4. Tidur.